Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke tempat ini untuk meninggikan Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk memuliakan nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh memenuhi setiap kami, bahkan masuk ke dalam setiap rumah yang ibadah online pada siang hari ini. Pakai juga hamba-Mu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga, menyampaikan kabar baik, agar setiap kata kalimat yang keluar disucikan, dikuduskan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, internet juga yang dipakai bisa lancar. Siapapun yang menonton, dimanapun mereka berada, mereka pasti diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias, Gading Nias, dan di rumah, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa kembali melayani saudara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kepercayaannya. Saya boleh melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang saya hormati dan saya kasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi, kita langsung saja. Bisa tolong ditampilkan di layar tema khotbah saya. Bisa tampilkan di layar, Feed the dog and starve the raven. Kasih makan merpati dalam diri saudara, merpati gambaran Roh Kudus, dan bunuh raven atau burung gagak yang menjadi gambaran iblis. Kita buka dasar firman Tuhan Roma 8 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bergantian, berbalas-balasan. Saya baca ayatnya yang ke-5, sudah baca ayatnya yang ke-6, demikian sampai dengan selesai. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6 saudara. Adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah konflik atau persekutuan atau perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca Gading Nias. Mereka tidak mungkin berkenan kepada Allah. Alkitab katakan keinginan daging adalah maut, ayat yang ke-6. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berapa banyak di tempat ini yang ingin punya hidup dan hidup dalam damai sejahtera? Bisa angkat tangan saudara. Alkitab katakan hiduplah di dalam apa? Di dalam roh. Karena pada prinsipnya walaupun saudara diciptakan dari darah dan daging, tetapi Tuhan memberikan saudara yang namanya roh. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara. Yang minggu lalu kita rayakan dalam ibadah Pentakosta. Hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus. Minggu lalu saya katakan tidak cukup sekedar niat untuk berubah. Tidak cukup sekedar tekad untuk berubah. Setiap awal tahun banyak orang melakukan resolusi. Resolusi tidak merokok, resolusi olahraga, resolusi sebagainya. Tetapi kita semua tahu minggu pertama berjalan dengan lancar. Tapi di akhir bulan mereka gagal. Ada banyak orang tidak mau merokok. Tapi keluar dari gereja mereka jatuh dalam rokok lagi. Karena tidak cukup niat, tidak cukup tekad. Kita butuh karunia Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Nah hari ini kita akan belajar mengenai kisah ini. Ada sebuah kisah yang menarik di Alkitab mengenai Batra Nuh saudara. Nuh adalah tipologi atau gambaran dari Yesus Kristus. Alkitab katakan semua perjanjian lama. Perjanjian lama yang saudara baca adalah tipologi.
adalah samaran, adalah bayangan dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Katakan amin. Ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, Allah telah mengirim manusia yang sempurna. Yang Allah adalah berkenan di hadapan dia, namanya Yesus yang tidak dikalahkan dosa. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam Alkitab. Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru juga digambarkan Allah, anaknya yang tunggal Yesus diserahkan mati di kayu salib. Batranu juga gambaran dari kisah Yesus dalam perjanjian lama. Kita akan baca firman Tuhan, saudara-saudara bisa baca nanti di rumah. Kejadian 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya percaya, saya beriman, saudara akan nanti baca di rumah. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, nanti baca ya. Ya, nanti makan lapo sambil baca. Habis ini makan siang, makan bakmi apapun sambil baca agar engkau pulang diberkati. Katakan amin. Nah, saya akan sedikit kasih pelajaran sama saudara tentang hari dan event ketika kejadian Batra Nuh ini. Yang pertama, H-7. Hari di mana Allah memerintahkan binatang-binatang dan 8 orang masuk ke dalam Batra. H-7. Saudara, di mana Allah perintahkan binatang dan para suami istri Nuh, istrinya, 3 orang anaknya beserta dengan 3 orang istrinya. Hari 0 adalah hujan mulai turun. Di hari ke-40 air bah meliputi seluruh bumi. Di hari 150 air menutupi seluruh pegunungan. Air berkuasa atas bumi. Batra mendarat di pegunungan Ararat. Di hari 224 puncak gunung yang lain kelihatan. Di hari 264 melepaskan gagak dan merpati. Di hari 271, Alkitab mengatakan Nuh mengirim merpati untuk kedua kalinya. Di hari 278, merpati dilepas yang keberapa? Yang ketiga kalinya, gambaran Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus Tritunggal. Alkitab katakan 319 air mulai mengering, air mulai surut. 375 tanah mengering. Nuh dan keluarga beserta para binatang keluar dari karantina, keluar dari Batra. Nuh mengalami yang namanya lockdown pertama. Bedanya saudara lockdown sama keluarga, Nuh lockdown sama kebun binatang. Nuh mengalami apa yang saudara alami. Nuh pengen keluar, dia lihat di luar. Masih air memenuhi bumi, dia masuk lagi ke dalam. Dia tunggu 1 bulan, habis nih. Mulai air bah mulai turun. Dia lihat lagi, air masih memenuhi bumi. Mirip seperti kita ketika pertama kali COVID hit kita. Ketika COVID pertama kali datang, kita pikirkan nanti nih. Tahun lalu kita kan nanti nih kita percaya. Pasca COVID berlalu. Yesus sudah mati, bangkit, masih ada COVID. Kita bilang, oh nanti bukan Paskah. Oh kita bilang Natal nih. Natal. Pasti COVID berlalu. COVID, Natal sudah berlalu. COVID masih ada. Kita punya iman. Awal tahun 2021, COVID stop. Awal tahun COVID masih ada. Bahkan kita bilang, oh nanti nih ada vaksin. Mantap nih vaksin nih. Asik travel lagi, jalan-jalan lagi. Ternyata vaksin sudah disuntik. Dan ternyata ada varian baru. India, Afrika Selatan, Jepang. Saudara gak baca film ya? Gak baca TV ya? Kok kayak gak ngerti gitu sih? Amin. Sampai kita udah capek. Terserah kau lah COVID. Sudah gak peduli gue sama kau. Gak usah pusingin COVID. Anak Tuhan dijaga oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Nah apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan pelajari yang pertama ketika kita bicara mengenai kita lihat firman Tuhan. Injil Matius 24 ayat ke-37 dan ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pulanya halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Batra. 39 sama-sama kita baca dan... Demikian pula halnya kelak pada, sama-sama bilang sama saya, mereka tidak tahu. Yesus menjawab akhir zaman akan persis seperti zaman Nuh.
Apa? Orang akan sibuk dengan kepentingannya. Kawin, mengawinkan, kejar karir, kejar bisnis, bangun usaha. Anak-anak muda akan disibukkan dengan yang namanya angka. Kita berpikir mengenai capitalize, kita berpikir mengenai monetize. Everything is about number. Kita sibuk cari duit, kita sibuk mencapai tangga kesuksesan. Sampai-sampai kita lupa Tuhan mau datang. Amin. Di zaman Nuh semua dibikin sibuk. Senjata terbesar iblis di akhir zaman bukan penyakit. Senjata terbesar iblis di akhir zaman ini bukan kemiskinan. Tapi senjata terbesar iblis di akhir zaman adalah kesibukan. Dia akan buat engkau sibuk dengan bisnismu. Dia akan buat engkau sibuk dengan usahamu. Dia akan buat engkau sibuk dengan pelayananmu. Sampai-sampai engkau gak punya waktu buat Tuhan. Engkau kejar karir. Anak-anak muda engkau cari nilai supaya cum laude. Engkau kejar supaya dapat pasangan dan sebagainya. Engkau tidak melihat tanda-tanda zaman. Batra Alkitab gambarkan. Alkitab Batra digambarkan. Kalau kita bicara mengenai Batra. Batra adalah gambaran Injil. Orang yang terima Injil di masa kesukaran akan diluputkan. Batra adalah gambaran darah Yesus. Orang yang terima darah Yesus di masa kesukaran akan dilindungkan. Batra adalah gambaran yang terakhir apa? Gerejanya yang kudus. Ketika Allah menyiapkan Nuh untuk membangun Batra 120 tahun. Nuh membangun Batra. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Allah memperpanjang usia manusia 120 tahun. Apa artinya? Nuh membuat Batra 150 tahun, usia manusia di Kejadian 8 ayat yang selanjutnya 120 tahun. Artinya apa? Allah kasih kesempatan untuk orang bertobat, katakan amin. Tiap hari Nuh teriak ketika Batra dibangun. Nuh teriak, ayo bertobat, ayo kembali pulang, ayo masuk ke dalam Batra, masuk ke dalam Injil, masuk ke dalam darah Yesus, masuk ke dalam gerejanya yang kudus. Tapi banyak di antara kita berkata, saya nggak mau lepas kelabing saya nggak mau lepas pesta-pesta saya. Oh, saya nggak mau hidup dalam kekudusan. Kita anggap hidup dalam kekudusan old fashion. Kita anggap hidup dalam kebenaran sebagai joke, lelucuan. Nuh tiap hari teriak, ayo para pendeta, tiap hari teriak, ayo bertobat. Para hamba Tuhan tiap hari teriak sama jemaat, ayo bertobat. Bahkan Papa Riaji tiap hari teriak, ayo bertobat. Seruan kita, ayo masuk ke dalam Batra, ayo masuk dalam Batra. Kalau dalam Batra engkau aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Di luar Batra engkau akan disisir habis oleh air bah. Di luar Batra, air bah adalah gambaran penghukuman dari Allah. Ayo masuk ke dalam Batra anak muda. Ayo masuk ke dalam Batra Pak. Ayo masuk ke dalam Batra Bu. Yang nonton hari ini, ayo masuk ke dalam Batra. Di dalam Batra engkau dan aku aman dalam lindungan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Alkitab katakan Metusala berusia 969 tahun. Orang paling tua di dunia. 969. Metusala melahirkan Lamek, Lamek melahirkan Nuh. Usia Metusala 969, baru Metusala diangkat oleh Allah, baru air bah datang. Apa maksudnya? Selama ada Metusala, Tuhan menahan hukuman. Karena ada orang benar di situ. Tuhan tungguin bertobat. Bahkan Tuhan perpanjang usia Metusala 969 supaya bertobat, supaya kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan lihat makin lama makin ngaco nih manusia. Tuhan lihat makin lama makin gak tahu malu nih manusia. Tuhan lihat makin lama manusia makin gak benar hidupnya. Maka Tuhan angkat Metusala. Metusala meninggal. Baru air bah datang. Tolong tampilkan gambarnya. Mungkin saudara belum makan siang jadi pada diam semua. Ini gambar di zaman yang kiri. Zaman Nuh. Nuh ketika ada air bah. Air bah ini konon katanya dari Sumatera Utara. Oras bah. Gak lucu, kita paksakan. Pokoknya sampai saudara ketawa, yang penting lucu. Air bah, zaman Nuh. Air bah datang meliputi seluruh dunia, air bah surut. Nuh dan keluarganya memulai dunia yang baru. Dalam perjanjian sekarang, air bah atau Batra dilambangkan sebagai gereja yang kudus. Ketika nanti datang yang namanya masa aniaya, gereja, saudara dan saya, anak-anak Tuhan akan diangkat. Wah, aminnya gak yakin nih.
Makanya kurusin badanmu mulai sekarang. Biar gak kerja keras malaikat nanti. Akan diangkat. Ketika diangkat ada masa aniaya. Kenapa? Belum datang yang namanya judgment day. Karena masih ada gerejanya Tuhan. Kenapa Tuhan belum izinin datang yang namanya hari masa aniaya? Karena masih ada orang-orang benar di muka bumi. Masih ada jemaat Gading Nias. Masih ada Pak Domingus, Om Reki, dan om-om yang lain di sini. Amin. Nanti kalau ada rapture, saudara diangkat. Lo amin tobat gak lo? Amin. Amin. Tapi masih bahu gula sabar Jone. Kita sayang dengan tapi istri kita nomor 1 leh. Ketawa-ketawa lu mikir. Istrimu lagi masak. Kau lagi, "Ma, Papa mau makan." Istri terangkat. Psst. Kau bilang, "Kok saya gak diangkat?" Terus Tuhan bilang, Ngana masih pede diangkat. Ngana bikin apa tadi malam, Kang? Nggak, jangan ketawa, mikir. Mikir. Saya pendeta. Saya ajak saudara, ayo. I am your pastor. Ayo masuk ke dalam Batra. Gereja. Tinggal dalam persekutuan. Jangan mau ditakutin sama COVID. Jangan, karena COVID nggak ke gereja. Jangan mau. Selagi pemerintah masih kasih izin, yang penting pakai masker, datang ke gereja. Amin saudara, datang. Karena engkau tepuk tangan, karena engkau di sini. Engkau yang di rumah, awas kau. Ku nanti kau di sini. Ku makan kau. Kita buka firman Tuhan nih, biar cepat saja. Bilang kiri kanan saudara, ayo tobat rame-rame. Woi mantap, kalau ngomong paling benar ya. Memang kalau ngomong paling benar kau tengok ya. Kita lihat firman Tuhan Kejadian 7 ayat yang ke-16. 7:16. Sama-sama kita baca Gading Nias dan di rumah. 3, 2, 1, ya. Lalu Tuhan di belakang 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan apa? Dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan apa? Baterainya di mana hanya sedikit. Yaitu berapa? 8 orang yang Allah mengizinkan Nuh membuat bahtera 120 tahun. Kejadian 8 sudah baca. Dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-20, 21. Allah berkata usia manusia tidak akan sampai 120 tahun. Allah sengaja membuat bahtera Nuh tiap hari paku yang dipaku oleh Nuh adalah paku pertobatan. Tiap kali kayu yang dipasang oleh Nuh adalah kayu pertobatan. Tiap kali Nuh membangun bahtera, Nuh sedang memberitakan tentang pertobatan. Tentang penghakiman Allah. Nuh sedang mengajak, ayo bertobat. Ayo bertobat. Tapi hari-hari ini hidup kudus dianggap lucuan. Hari-hari ini hidup benar dianggap ketinggalan zaman. Hari-hari ini anak Tuhan hidup suci, hidup benar. Dianggap lu sok suci lu, kayak pari haji lu. Kalau perempuan lu sok suci lu lama lu kayak Ibu Darniati Bilang kiri kanan saudara, ayo masuk ke dalam bahtera. Amin. Di dalam bahtera 1.000 lebah di kiri saudara, 10.000 di sebelah kanan saudara. Kau dan aku yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Sama-sama bilang sama saya aman dalam Tuhan. Amin saudara. Tinggal dalam bahtera. Tuhan sedang menanti. Saya mau bilang sama saudara, Allah panjang sabar. Tapi kita tahu kalau mau ada mendung, mau ada hujan. Kita tahu kalau akhir bulan harga-harga pokok naik. Kenapa kita nggak bisa tahu tanda-tanda zaman? Kenapa kita nggak bisa lihat Tuhan udah mau datang? Jangan mau tertipu sama orang-orang yang bilang dari dulu Tuhan mau datang, nggak datang-datang, mana. Engkau kata mana.
Nanti kau ngaco-ngaco tiba-tiba dia muncul. Saya bilang, Tuhan bercanda doang, balik lagi deh. Emang Tuhan yo. Kita lihat yang kedua, ini kesukaan saya, ayatnya yang ke-8 dan ke-7. Kejadian 8 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Minggu lalu saya sempat mention sama saudara, bukan tanpa sebab Nuh melepaskan burung gagak. Dalam satu perikop, gagak dan merpati dilepaskan. Ini dua binatang yang amat sangat opposite. Yang satu super hitam, yang satu super putih. Yang satu super liar, yang satu super jinak. Gagak adalah dalam tradisi-tradisi Eropa atau kisah-kisah urban legend. Baik dari Yunani, dari Yahudi dan sebagainya. Gagak adalah gambaran, tolong ditampilkan. Gagak adalah gambaran dari yang namanya kuasa gelap. Gagak adalah gambaran dari yang namanya setan. Gagak adalah gambaran dari yang namanya jiwa yang mati dan terkutuk. Gagak adalah gambaran makhluk pembangkang. Dalam tradisi Yahudi, dalam kitab Talmud. Gagak adalah lambang dari makhluk licik. Dalam tradisi Islam atau Arab, gagak adalah binatang yang menyuruh Kain untuk menyembunyikan mayat dari Habel. Mengapa Nuh memerintahkan gagak dan baru berikutnya merpati? Nuh bukan main asal pilih. Dia lihat ada burung tang ting tung, burung mana yang terbang. Dia lihat burung gereja terbang ke masjid, murtad tuh burung. Enggak. Tapi Tuhan menyertakan Nuh untuk mengirim burung gagak. Yang pertama untuk melihat apakah ada tanah yang sudah kering. Yang kedua, karena Nuh tahu dia setahun lebih dibahtera sama burung itu, sama gajah, macan, singa. Dan Nuh tiap hari kasih makan. Kalau Nuh gak kasih makan, maka binatang karnivora akan makanin tuh burung-burung. Maka ketika bahtera mendarat di pegunungan Ararat, Nuh udah gak ada, singa yang muncul. Ini semua singa nanti sini. Tapi karena Nuh tahu gagak, Nuh melepas gagak. Untuk apa? Karena gagak itu dapat mencium bau bangkai. Gagak dapat mencium darah. Gagak dapat mencium daging yang busuk. Gagak seperti hiu di dalam laut. Dapat mencium ribu atau ratusan kilometer bau darah. Gagak paling suka sama yang busuk-busuk. Bangke kalau anak muda bilang. Bangke lo gitu. Bukan bangkai. Bangkai. Gagak paling suka sama bangkai. Berbanding kebalik dengan merpati. Merpati paling suka yang namanya biji-bijian, benih. Benih gambaran firman. Di akhir zaman, sebagai metafora, Allah akan melepaskan, mengizinkan dua burung terbang di akhir zaman. Merpati gambaran Roh Kudus. Gagak gambaran iblis. Gagak akan stay. Dia dapat cium anak Tuhan yang punya kepahitan. Dia dapat smell on it. Anak Tuhan yang punya kebencian. Engkau bisa fake it. Engkau bisa tipu orang kiri kanan saudara. Engkau bisa kelihatan sok suci, sok kudus, sok benar. Tapi gagak gambaran iblis. Tahu kebusukanmu. Di akhir zaman burung mana yang kau izinkan mendarat dalam hidupmu. Akan menentukan masa depan. Kalau engkau punya kepahitan, punya kebencian. Hidupmu punya kebusukan. Engkau suka yang daging-daging. Engkau suka yang daging-daging. Maka gagak akan terbang. Dan mendarat sama saudara. Tapi kalau engkau benar-benar dalam pertobatan. Maka merpati lambang dari Roh Kudus. Akan mendarat sama saudara. Amin. Saya mohon, jangan PHP-in saya lah. Kalau mau tepuk tangan biar kompak, biar mantap. Alkitab katakan gagak binatang yang pulang pergi. Gagak gak pernah masuk ke dalam bahtera, baca Alkitab saudara. Yang masuk ke dalam bahtera, merpati. Gagak keluar, pulang pergi, gak disuruh sama Nuh. Gagak pulang pergi, ini gambaran Kristen-Kristen gagak. Yang kalau hari Minggu dia ke gereja, dia dengar firman. Asik, pendetanya lucu, lumayan ganteng juga sih. Ya suka-suka saya lah. Lucu pendetanya, bagus khotbahnya. Tapi Minggu, Senin sampai Sabtu, terbang ke tempat yang
zina, cabul, dusta, nipu, bisnis gak benar. Keep doing that. Hari Minggu terbang lagi ke gereja. Tapi tiap kali ke gereja gak ada yang berubah. Cuman pengetahuan yang pertama. Seperti gagak terbang hari Minggu ke gereja. Wah, asik ya khotbahnya. Ku kasihi kau. Tapi Senin sampai Sabtu ke tempat yang lain. Merpati enggak. Dia terbang, dia masuk ke dalam bahtera. Masuk ke dalam bahtera. Bahkan Nuh kasih tangannya. Merpati masuk ke dalam tangan. Ditarik, masuk ke dalam bahtera. Ada banyak Kristen-Kristen gagak yang kenal Tuhan cuma di permukaan, tidak di kedalaman. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus di perahunya Petrus, apa jawab Yesus? Tolakkan perahumu ke dalam. Karena Yesus tahu di kedangkalan dia nggak bisa buat mukjizat. Di kedalaman dia bisa buat mukjizat. Ada banyak anak Tuhan cuma kenal Tuhan di permukaan. Makanya ketika COVID-19 datang, imannya goyah. Ketika ada masalah, mundur dari Tuhan. Makanya sekarang gak ada altar call. Saudara dituntut oleh Allah untuk apa? Mandiri imanmu. Engkau tumpang tangan beriman sendiri. Saudara gak bisa lagi punya iman tebengan. Kalau di gereja semangat nyembah Tuhan, di rumah gak bisa nyembah karena gak ada teman. Engkau gak bisa lagi, engkau perlu punya iman pribadi. Engkau perlu bertumbuh secara pribadi, katakan yes. Amin saudara. Jadi Kristen merpati yang masuk ke dalam kedalaman. Kenal Tuhan dengan kedalaman. Alami, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Dan nikmati. Gagak binatang yang suka berkerumun. Bareng-bareng gagak. Makanya saudara jangan heran kalau lihat orang Kristen-Kristen gagak yang punya kepahitan. Yang gak suka sama saudara. Berapa bulan kemudian, saudara dengar dia temenan sama orang yang gak suka juga sama saudara. Saudara bilang, kok bisa kenal sih mereka? Pernah mikir gitu gak? Jangan heran, karena orang benci, orang kepahitan, gagak tuh saling mengenali sesama gagak. Halo? Shalom, gak? Saudara pernah gak sih, saya punya teman yang saya tahu dia gak suka sama saya. And out of nowhere, dia tiba-tiba temenan sama orang yang saya nggak tahu mereka kenal. Tiba-tiba bisa connect. Dua orang nggak suka sama saya, bisa sahabatan. Saya tanya, kok bisa kenal sih? Ketika saya baca ayat ini, saya dibukakan oleh Tuhan. Karena gagak ketemu sama gagak. Kuak, 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 kuak. Gideon ya, iya kuak. Makanya orang kalau gak suka sama Tiberias, dia ketemu sama yang gak suka sama Tiberias. Keluar bikin gereja. Gak lucu ya? Sensitif ya? Tolong dihapus. Orang tuh makanya bahasa Ibraninya rosa. Rombongan sakit hati. Orang tuh kepahitan akan nempel sama orang kepahitan. Orang yang bitter akan ketemu sama yang bitter. Gagak kerumunan. Gagak tuh suka ngais sampah. Gak pernah merpati ngais sampah. Itu merpati hilang identitas. Dia bingung, gue burung apa ya. Terus temennya bilang hantu. Oh ya hantu. Merpati gak pernah ngais kotor. Jadi kalau ada anak Tuhan yang masih mengais-ngais kotoran orang, kutak-katik latar belakang orang, nyerang identitas orang, kau Kristen, hantu. Yang ketiga, yang terakhir, kita cepat saja. Saudara diberkati, amin. Alkitab katakan ketika burung merpati terbang, yang kedua, dia membawa daun zaitun yang segar. Saya suka sekali, daun zaitun. Lebih semangat lagi, daun zaitun yang segar. Ini menjadi gambaran, ini menjadi kabar sukacita bagi saudara jemaat Tiberias. Di akhir zaman, di kehancuran air bah, daun zaitun tetap hidup.
Zaitun gambaran pengurapan. Gambaran orang yang diurapi oleh Allah. Di zaman kehancuran ini, saudara dan saya tetap hidup. Katakan amin. Saudara dan saya, bahkan saya suka sekali kita katakan, tampilkan ayatnya. Daun zaitun yang segar. Bilang kiri kanan saudara, jangan stres. Bilang sama yang baru ngomong, segar, segar. Amin. Alkitab katakan, engkau menyegarkan jiwaku. Tahu orang segar, tahu orang segar. Tidur nyenyak, makan enak, mandi, keluar rumah orang bilang, kok muka lu seger banget sih? Tapi tahu orang yang gak seger, makan gak enak, tidur gak nyenyak, udah mandi, udah tarik sana, tarik sini. Udah pakai benang layangan dan benang yang lain. Tapi orang bilang, kok muka lo kusem banget sih? Ada seorang jemaat TPKOM, suka ke TPKOM, datang ke Sarbini. Pas Bapak Riaji khotbah. Dia bilang, tuh orang siapa? Jemaat cerita sama saya. Tuh mukanya sinar, terang banget. Bukan karena ada lampu di belakang, bukan. Terang banget. Terus temennya bilang, oh itu gembala gua. Pak Haryaji namanya. Saya pernah ketemu sama orang Chinese juga di kota. Dia lihat saya, dia bilang, ini anak nih. Ini mukanya hoki nih. Ini anak gak pernah miskin kayak gini nih. Iya benar, iya benar. Ini mukanya bagus nih. Cerah. Saya tahu bukan karena saya. Saya daun zaitun yang segar. Amin. Engkau daun zaitun yang segar. Orang resesi, kita anak Tuhan, resepsi. Amin saudara. Orang mengalami kesusahan, saudara dan saya justru mengalami kelimpahan. Orang melayani tekanan dan segala macam, tekanan justru membuat saudara dan saya makin bersinar. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesukaan saya yang terakhir juga. Kejadian 7 ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama siapa? Anak-anaknya dan istri. Karena apa? Berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? 8. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang total berapa? 8. Ini gambaran bahwa di akhir zaman keluarga model begini yang Tuhan mau. Suami istri yang cinta Yesus akan melahirkan keturunan yang cinta Yesus. Keturunan yang cinta Yesus akan menarik pria atau wanita yang cinta Yesus. Bahkan binatang pun yang masuk ke dalam bahtera, Alkitab mencatat pasangan. 2 institusi yang Tuhan bangun di Alkitab, cuma 2 institusi. Yang pertama gereja, kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan eklesia. Allah mau tidak dapat mencapai. Yang kedua, family, keluarga. Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya. Diberikannya bangunnya seorang wanita yang diberi nama Hawa. Suami istri. Makanya iblis sedang buat suami istri cekcok. Iblis sedang buat anak berontak sama orang tua. Karena iblis tahu orang tua yang cinta Tuhan akan menghasilkan keturunan yang cinta Tuhan. Amin. Kita buka satu ayat, maafkan saya. Saya buka ayat ini. Maleakhi 2. Ayat yang ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Dengan karena ia tak lagi berpaling kepada persembahan. Dan tidak berkenan menerimanya dari. Kenapa Allah saking keras? Kenapa Allah keras banget? Rintihan tidak diterima. Air mata tidak diterima. Tangisan tidak diterima. Jawabannya di ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang terhadap istri dari apa? Masa mudanya. Alkitab katakan dalam Keluaran 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihatlah jahat maksudmu. Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. Bukankah demikian kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Firaun dipakai oleh iblis. Tuhan perintahkan Musa untuk yang beribadah suami, istri dan anak ke padang beribadah. Tapi Firaun dipakai oleh iblis yang boleh pergi hanya siapa? Laki-laki. Firaun mau hanya laki-laki yang nyembah Tuhan. Padahal Tuhan mau yang menyembah Tuhan suami, istri dan anak. Mereka kalau ke gereja, ayo sekeluarga. Suka sama pendeta A, rame-rame. Kalau istrimu suka pendeta B, engkau suka pendeta A, 2 kali ibadah. Kalau anakmu suka pendeta C, 3 kali ibadah. Kalau anakmu ada 6, 9 kali ibadah. Harus bareng-bareng ibadah. Antara keluarga, benar harus bareng-bareng. Ke Gading Nias, bareng-bareng. Nyembah bareng, perjamuan bareng, angkat tangan bareng. Alkitab katakan Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila keluarga saudara hidup rukun, bak urapan di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya seperti embun di gunung mengalir ke bukit. Saudara buka Alkitab saudara paling belakang. Gunung Hermon, Sion. Jaraknya 340 km. Hermon ditutupi salju, subur, dan tempatnya sejuk. Sion, tandus, kering kerontang. Embun gak mungkin 340 km. Embun kalau dia turun dari gunung, kalau 340 km, pasti di tengah akan hilang. Betul apa tidak? Tapi Tuhan mau bilang begini. Kalau suami, istri, dan anak saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Enggak peduli sejauh apapun jaraknya. Tuhan akan memberkati keluarga itu. Tuhan akan melimpahi anugerah sama keluarga itu. Enggak peduli sejauh anak-anak muda, terutama engkau perempuan. Jangan mau jatuh cinta sama pria yang gak cinta Yesus. Mau harap apa? Anak-anak muda, jangan mau kalau pacarmu gak cinta Yesus, bubarin. Kata siapa? Gideon 1 ayat 2. Kalau apalagi kau perempuan, pria itu imam. Kalau imam gak cinta Yesus, ababil, baperan. Tapi Pak Pendeta dia ganteng, alisnya nyambung sampai bawah. Lo makan tuh bulu. Cari pria yang cinta Yesus. Titik gak ada koma. Tapi Pak Pendeta yang gak cinta saya orang kaya, duit bisa datang. Amin, amin, lu suruh anak lu cari yang lain. Amin, amin. Orang kaya tuh. Tapi bukan orang Tiberias. Kau bawa nanti ke Tiberias. Bego banget sih kau. Orang tua, jangan suruh anakmu pacaran karena orang kaya. Jahat kau namanya. Jangan nikahi anakmu karena anakmu, oh dia pejabat. Jahat kau. Yang pertama kau cek. Kalau engkau punya ada pria atau wanita datang ke rumahmu. Pak, kenalin pacar saya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu masih SD ya, wajar gak boleh. Ada yang begini? Iya. Bertobat. Cinta Yesus nomor 1. Tanya sama dia, gereja di mana kau? Tiberias Amang Amantap. Suka ikut siapa kau? Pariaji Amantap. Habis itu siapa? Alek, aku kurang mantap kau. Ini siapa? Gideon, paling benar itu. Sudah masuk surga kau.
langsung kau kawinkan. Saya simpulkan khotbah saya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh? Tinggal dalam Batra. Jadi Kristen merpati bukan Kristen gagap. Tuhan mau keluarga diselamatkan. Selamat hari Minggu. Shalom bagi saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi. Maka kami bawa korban ucapan syukur kami. Kami bawa ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap persembahan yang kami bawa, Tuhan Yesus yang membalaskan dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.